di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Ku bersyukur, Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Kadangkala, walaupun kita sadar akan hak untuk berelasi dengan Allah, kita masih ragu untuk menjalani panggilan menghidupi relasi itu. Kita mungkin merasa tidak layak, entah karena latar belakang kita, kemampuan kita, atau bahkan kita malah takut akan pengorbanan yang harus dilakukan dalam menjalani panggilan itu. Aku mempersilahkan teman-teman untuk merenungkan sejenak pergumulan yang teman-teman mungkin pernah hadapi dalam menjalani panggilan itu. Di tengah pergumulan kita untuk menjalani panggilan menghidupi relasi itu, pada akhirnya Allah sendirilah yang akan memampukan kita menjalaninya. Allah yang tidak memandang latar belakang ataupun kemampuan kita. Ialah yang akan meneguhkan kita dengan kuat kuasanya. Mari sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menaruh percaya pada panggilannya dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Murnikanku. Tuhan, ku datang bertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati di belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar derita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Kau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu,
hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati di belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Selanjutnya aku mau mengundang Bang Yonas untuk membuka pemberitaan firman di dalam doa. Baik, sebelum kita berdoa, saya akan share screen dulu. Bisa di stop sana share screen-nya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami rindu hati kami dimurnikan, bahkan ketika saat kami mendengarkan firman Tuhan, ataupun saat kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan satu motif yang murni semata-mata untuk membukakan rahasia Injil bagi adik-adik hamba-Mu. Pada saat yang sama, kiranya juga Tuhan berikan motif yang murni bagi setiap kami yang mendengarkan. Bukan supaya kami kelihatan hadir di dalam persekutuan, bukan supaya kami dipuaskan pembenaran akan pandangan kami, bukan karena kami ingin memperoleh penghiburan semata, namun biarlah hati kami dimurnikan, taat, mendengarkan seperti yang Engkau mau. Beranugerahlah kepada kami ya Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh kami terima dengan hati yang taat untuk sedia melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembali menyapa shalom buat kita semua. Jika memang saya minta Jason kalau slide saya sudah tampil, anggukkan kepala supaya saya bisa tahu bahwa slide saya sudah oke ya. Baik, kita akan bersama-sama melanjutkan eksposisi kita dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya mengajak kita semua menyimak melalui gadget kita masing-masing. Kita akan membacanya secara bersama-sama, tentu di dalam kondisi mute, sehingga tidak overlapping suara. Efesus 3, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Demikian ada tertulis. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu,
Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup di dalamnya. Rekan-rekan mahasiswa yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Rasul Paulus, seperti yang telah kita ekspos pada minggu-minggu sebelumnya, setelah pada pasal 1, Rasul Paulus menyampaikan salam, berkat rohani dalam Kristus, dan ucapan syukur dan doa, pada pasal yang kedua, Rasul Paulus langsung menuju kepada inti ajaran Kristen kepada jemaat di Efesus. Ya, kalau kita membaca ulang di pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, teristimewa ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10, kita melihat di situ bahwa keselamatan orang Kristen, keselamatan umat tebusan semata-mata karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, yaitu kasih karunia Sang Bapa melalui iman kepada Kristus Yesus, karena Kristus Yesus menjadi jalan pendamaian itu. Nah, itu bisa dibaca di kitab Roma maupun Korintus ataupun Injil Yohanes malahan. Dari bagian ini, yaitu dari pasal yang kedua, ayat pertama, ayat 10, ini menjadi rujukan utama dalam ajaran gereja reformasi, yaitu gerakan reformasi, yaitu sola gratia. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Ya, sehingga kepada kita tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Perikop ini ditutup oleh Rasul Paulus yang mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Terus, keselamatan dan buah keselamatan itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka tepat yang dikatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan di Roma dikatakan, kita yang dipilihnya dari semula.
dipanggilnya. Kita yang dipanggil, dibenarkannya. Ya, kita yang dibenarkannya, dikuduskannya. Kita yang dikuduskannya, dimuliakannya. Jadi itu one package, paket lengkap. Nah, setelah berbicara tentang ajaran keselamatan oleh karena kasih karunia, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22 kita melihat bagaimana yang sebelumnya Kristus mendamaikan umat manusia, umat tebusan Allah dengan Sang Bapa, maka di ayat yang ke-11 sampai ayat 22 berbicara relasi antara Jewish dan non-Jewish. Antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena pada gereja yang mula-mula, orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, itu tetap memaksakan kehendaknya, memaksakan bahwa untuk diselamatkan, menerima Kristus saja tidak cukup. Maka perlu orang-orang yang baru bertobat itu juga melakukan syariat Yahudi, yaitu sunat, sabat, dan kasrut. Nah, ini yang membuat chaos, yang membuat kacau jemaat yang mula-mula yang berlatar belakang non-Yahudi. Oleh karena itu, di dalam berbagai suratnya, Paulus bahkan dengan sangat keras menyebut mereka sebagai anjing-anjing perusak. Bahkan di dalam satu suratnya Paulus mengatakan, telah memberitakan Injil yang lain. Dan Paulus mengatakan, seandainya di antara kami atau malaikat yang lain, atau seorang malaikat datang kepadamu dengan Injil yang lain, Paulus mengatakan apa? Terkutuklah dia. Nah, salah satu pandangan yang memberitakan Injil yang lain itu adalah golongan Judaizer yang memaksakan orang Kristen untuk melakukan syariat Yahudi tadi. Nah, di ayat yang ke-11 sampai 22, secara khusus ayat yang ke-13 dan 14, Paulus mengingatkan, dahulu kamu yang jauh dari keselamatan telah dibuat dekat oleh Kristus. Dan melalui Kristus itu telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu persetujuan antara Jewish dan non-Jewish. Ya, kalau kita baca dalam bahasa Yunani dengan mengatakan kata mereka, itu kita akan melihat bahwa itu yang dimaksud adalah Jewish dan non-Jewish. Dan saya membandingkan tafsiran saya dengan beberapa tafsiran yang lain, ternyata inline. Bahwa yang dimaksud di dalam perikop pasal pasal yang kedua 11 ayat 22, tembok pemisah itu adalah hukum-hukum Taurat yang dipaksakan untuk dilakukan oleh orang Kristen non-Jewish tadi. Nah, setelah selesai dari situ, sekarang Paulus berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, Rasul Paulus berbicara tentang dirinya sendiri secara keseluruhan. Perikop yang kita baca tadi. Ya, perihal tentang dirinya sendiri ketika diangkat oleh Allah menjadi rasul khusus untuk kaum bukan Yahudi, termasuk diantaranya adalah jemaat Efesus. Jadi sekali lagi perikop ini adalah merupakan penuturan Paulus, kesaksian Paulus tentang dirinya sendiri ketika diangkat oleh Allah menjadi rasul bagi kaum non-Yahudi, termasuk diantaranya si penerima surat, yaitu jemaat Efesus. Dan ini dimulai dengan suatu frasa, itulah sebabnya. Nah, ketika berbicara itulah sebabnya, ada beberapa kemungkinan. Apa yang dimaksud dengan kata itulah sebabnya oleh Rasul Paulus? Di dalam menafsirkan teks-teks kuno, termasuk Alkitab di dalamnya, kita berusaha menyelami maksud mula-mula dari penulis itu apa. Jangan memasukkan pemikiran kita yang dogmatis sekarang. Itu kok mereka ketika Paulus nulis nggak kepikir kok bahwa suratnya ini akan dibaca oleh anak FTUI, enggak kok, ya, enggak demikian. Tetapi Paulus waktu itu yang menulis untuk konteks waktu itu, yang mana Allah berkenan memakai itu untuk mengungkapkan isi hatinya kepada kita di zaman sekarang. Nah, kata itulah sebabnya
Memerai berapa kemungkinan, di antaranya yang pertama ialah hal ini berkaitan dengan pengajaran yang dia beritakan pada bagian sebelumnya. Ya. Jadi kata itulah sebabnya, itulah sebabnya adalah pengajaran yang telah dia ungkapkan secara khusus di pasal yang kedua tadi, yang saya highlight, yaitu di ayat yang ke-8 sampai 10 dan ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya. Di mana berbicara tentang doktrin kasih karunia atau sola gratia, dan poin yang kedua dikatakan yang dahulu kamu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi oleh darah Kristus tidak perlu seremoni lagi. Ya, oleh darah Kristus tidak perlu syariat-syariat seremonial tadi. Jadi kamu sama Yahudi sama-sama in the same level. Bukan Yahudi merasa lebih dekat kepada pintu surga karena mereka Jewish. Enggak, melalui darah Kristus, baik Jewish, baik non-Jewish in the same position. Nah, ayat yang ke-14. Karena Kristuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi tadi berbicara tentang doktrin sola gratia, yang berikutnya adalah doktrin tidak ada lagi diskriminasi rasial. Tidak ada tembok pemisah, tidak ada perbedaan level baik Jewish, non-Jewish. Those diskriminasi rasial menjadi hancur, menjadi lebur karena darah Kristus. Hal ini ya berkaitan misalnya dengan teks berikutnya di ayat 17 sampai 19 ya. Ya, ia datang dan memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi kamu kamu adalah jemaat Efesus, dan mereka yang dekat. Kata mereka yang dekat nggak mungkin Allah, maka tembok pemisah itu nggak bisa ditafsirkan tembok pemisah antara Allah dan jemaat, nggak bisa. Karena jelas teksnya berbicara mereka yang dekat. Jadi di sini teks ini berbicara bahwa Kristus darahnya membawa jemaat Efesus kepada Allah, pada saat yang sama juga membawa jemaat Yahudi dan Efesus kepada Allah. Those in the same level. Tidak ada diskriminasi rasial lagi. Jadi baik Jewish maupun tidak Jewish merupakan kawan sewarga, orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Ya, tidak ada perbedaan. Sama-sama anggota warga kerajaan Allah. Nanti di ayat berikutnya ini yang akan kita bahas, itu kentara sekali. Jadi, yang pertama adalah tentang pengajaran, yang kedua adalah tidak ada adalah penghapusan status istimewa keyahudian yang tentu membuat bangsanya orang Yahudi meradang karena itu. Membuat orang Yahudi, loh, kok saya sebagai umat pilihan sekarang nggak ada privilege, nggak ada perbedaan, nggak ada keistimewaan. Ini yang membuat orang Yahudi membenci Paulus dan berusaha, kalau saya tidak salah, 5 kali berusaha membunuh Paulus. Ya, karena apa? Karena mereka merasa keistimewaannya dihilangkan oleh pengajaran Paulus. Itulah sebabnya gara-gara itu Paulus dipenjarakan karena Kristus, pemberitaan itu untuk kamu yang non-Yahudi. Gitu. Ya, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, oleh Paulus penderitaan karena pemberitaan Injil, memberitakan kabar tadi, itu yang disebut sebagai tugas penyelenggaraan. Tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Karena apa? Karena non-Jewish. Karena Paulus memang diutus secara khusus untuk non-Jewish.
ayat 3 dan 4, ya, kita melihat di situ berbicara tentang yaitu, ya kan? Penyelenggaraan apa yang harus dilakukan oleh Paulus? Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi, rahasia itu telah ditulis oleh Rasul Paulus sebelumnya di atas dengan singkat. Dan kalau kamu membacanya, maka kamu akan tahu tafsiran aku, kata Paulus, terhadap rahasia itu. Nah, rahasia yang dimaksud itu adalah berbicara tentang dua hal tadi, doktrin kasih karunia, dan yang kedua, tidak ada diskriminasi rasial lagi. Bagi Paulus, melalui tafsiran dia atas wahyu Yesus Kristus, maka Jewish dan non-Jewish are in the same boat, are in the same level, yaitu anggota keluarga Allah yang diselamatkan karena kasih karunia. Dan rahasia ini, kata Rasul Paulus, ya, penyataan ini tidak disingkapkan, disebut rahasia. Ini disebut rahasia karena penyataan ini tidak disingkapkan pada umat manusia di zaman lampau. Ya, Rasul Paulus mengatakan ini disebut rahasia karena angkatan-angkatan dahulu tidak menerima pemberitaan ini. Pemberitaan yang Paulus ceritakan di pasal yang kedua itu. Dan baru diungkapkan melalui para rasul, ya, para rasul dan para nabi-nabinya yang khusus. Kalau berbicara dengan para rasul, maka jelas ini dimulai di era murid-murid Tuhan Yesus. Ya, artinya mulai disingkapkan rahasia itu sejak kedatangan Kristus yang kedua. Ya, jadi memang disebut rahasia karena pada sebelumnya tidak diungkapkan. Baru pada era gereja, pada era setelah Tuhan Yesus datang yang pertama, hal ini dibukakan. Ya. Nah, ini pandangan Paulus itu sangat konsisten, in line dengan tulisan dia juga kepada jemaat di Kolose. Ya, Kolose 1 ayat 25 sampai 26. Kita dilihat di situ berbicara tentang apa? Tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Apa rahasianya? Ayat yang ke-27 dikatakan, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Ya, jadi inti rahasia adalah Kristus yang olehnya manusia diselamatkan. Kristus yang olehnya tidak ada diskriminasi rasial lagi. Selaras bukan? Paulus sangat teologinya sangat konsisten kan? Baik ketika berbicara di Kolose, berbicara di Efesus, berbicara di Filipi, Paulus sangat konsisten dengan ajarannya. Kalau tidak bisa dikatakan ini sebagai satu hal yang identik. Di sini berbicara rahasia yang tersembunyi dari abad yang ke abad, turunan ke turunan. Ya, kalau dikatakan di Efesus hanya dibukakan kepada era rasul melalui para rasul dan para nabi, di sini lebih tegas lagi. Yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Tidak ada satu sistem. Jemaat Filipi, jemaat Efesus jemaat Kolose pada waktu itu, termasuk orang kudus itu. Sehingga sekarang rahasia itu bukan hanya diberikan melalui para rasul dan para nabi, langsung juga kepada jemaat. Nah, itu menarik. Nah, saya mengatakan demikian karena memang sejak awalnya orang Yahudi
tidak mengerti rahasia ini. Rahasia ini tersembunyi, ya, bagi seluruh umat manusia tidak terkecuali orang Yahudi. Sehingga bisa dimengerti, teks Matius mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk kalangan orang Yahudi. Ya, mereka belum mengerti tentang rahasia tadi. Bahkan orang Yahudi sebagai umat pilihan, hingga para muridnya pada waktu itu pun tidak mengerti rahasia itu. Bahkan lagi sampai Pentakosta, mereka juga belum menangkap tentang rahasia itu. Baru mulai nangkep, baru mulai ngeh ketika ada peristiwa Kisah Rasul pasal yang ke-10, di mana Petrus menerima penglihatan sebelum dia diutus untuk membaptis Kornelius. Pada waktu Petrus menunggu jam makan siangnya, sama seperti kita saat ini, ya, di depan dia ada tabir gulungan kain yang di dalamnya ada binatang-binatang najis. Sembelihlah dan makanlah. Kalau bahasa sekarang lebih gampang lagi mungkin di dalam itu sudah ada saksang, babi panggang, dan lain sebagainya. Yang adalah tidak koser, tidak halal sama sekali. Lantas Petrus, oh enggak. Dari dulu tidak, sekarang tidak, ntar enggak makan itu. Itu najis. Tetapi Allah ngomong apa? Yang dikuduskan, yang dianggap halal oleh Allah, tidak boleh kamu katakan najis. Apa maknanya? Begitu baru apa maknanya, pintu diketok. Ada utusan Kornelius untuk membaptis mereka. Dari situ, Rasul Petrus sadar. Apalagi ketika dia datang ke rumahnya Kornelius. Rupa ternyata anggota keluarga Kornelius telah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga di Kisah pasal 10 ayat 34, Petrus mengatakan ini, sesungguhnya aku telah mengerti sekarang bahwa Allah tidak membedakan orang. Baru aku tahu sekarang bahwa tidak ada diskriminasi rasial. Setelah Kristus, tembok pemisah itu dirobohkan, terus tidak ada umat pilihan maupun umat non-pilihan. Semua umat asal melalui iman kepada Kristus Yesus pasti diselamatkan. Gitu. Nah, dan tentu saja pandangan Petrus di dalam Kisah 10 ayat 34 itu tidak serta-merta diterima. Maka ketika Sinode Godang yang dilakukan di Yerusalem tahun 50, kalian bisa baca di Kisah Rasul pasal 15, terpaksa Petrus melakukan pembelaan. Apa yang dilakukan? Petrus, dengar-dengar kamu baptis seorang non-Yahudi ya? Nah, terpaksa Petrus memberi pembelaan di Kisah pasal 15 ayat 7 dan 8. Kira-kira demikian bunyinya. Sesudah berapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, soal non-Jewish dan non-Jewish. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar Injil dan menjadi percaya. Dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Sama seperti kepada kita. Jadi di situ baru sekarang para rasul yang lain ngerti. Oh, sudah roboh toh tembok itu. Oh, darah Kristus telah melumerkan perseteruan itu. Itu toh rahasianya.
Nah, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ketika mengatakan tentang rahasia itu. Apa rahasia itu? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi yang karena berita Injil dalam Yesus Kristus menerima 3 hal penting. 1, turut menjadi ahli-ahli waris. Yang kedua, menjadi anggota-anggota tubuh. Ya, yang ketiga, ikut serta di dalam perjanjian atau covenant atau berit. Ini menarik. Mengapa demikian? Karena covenant atau berit atau perjanjian darah itu dimulai dari Adam hingga Nuh, Abraham, Musa, dan Israel itu terus berbicara dengan pertalian darah yang terikat dan yang menikmati berit atau covenant itu adalah keturunan Israel yang bersumber kepada Abraham. Maka orang Israel bangga banget. Oh, saya sudah tekan kontrak sebagai umat pilihan. Nih sertifikatnya. Nah, melalui darah Kristus, orang-orang yang menerima Injil dalam Kristus Yesus ternyata dimasukkan menjadi peserta di dalam janji. Oleh karenanya itu, mereka anggota keluarga umat Allah. Karena mereka penerima janji, anggota keluarga, maka dia juga berhak menerima warisan. Turut menjadi ahli waris. Itulah rahasianya. Dan untuk rahasia itu, Paulus menjadi pelayan, Paulus menjadi rasul, Paulus menjadi penginjil untuk kepada orang-orang non-Yahudi yang telah ikut di dalam perjanjian, yang menjadi anggota keluarga, dan yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu, Paulus menerima itu sebagai panggilan atau kewajiban yang dianugerahkan untuk memberitakannya. Ini menarik teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Dikatakan, aku yang paling hina di antara orang kudus. Wow. Mengapa Paulus seperti itu? Apa Paulus memang benar-benar hina? Perhatikan. Kalau kita melihat Filipi pasal 3 ayat 4-8, kita akan melihat bahwa Paulus itu mempunyai kualifikasi premium. Mengapa? Dia disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi, kata Rasul Paulus. Tentang aktivitas pelayanan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercela. Keren nggak sih? Keren banget. Tetapi Rasul Paulus menganggap semuanya itu tidak berguna, rugi, bahkan dianggap sampah di ayat yang ke-8. Karena pengenalan akan Kristus yang telah mencurahkan darahnya, yang telah membuka tembok-tembok pemisah tadi. Oleh karena itu, Rasul Paulus melayani Tuhan dengan luar biasa. Kalian bisa membaca 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat 5-8. Itu keren banget. Ya, dihempas namun tidak binasa, ditinggal sendirian namun tidak kesepian, dan seterusnya. Mengapa Paulus yang bisa mengalami tekanan psikis, mental, maupun fisik, kelaparan, kedinginan, ancaman maut, di padang gurun, di laut, di kota,
bisa tetap konsisten dalam pelayanannya. Kuncinya di pemahaman dia. Karena panggilan tadi oleh Paulus dianggap telah dianugerahkan sebagai kasih karunia kepada dirinya. Kewajiban yang membebani itu oleh Paulus dianggap sebagai kasih karunia. Karena apa? Karena pengenalan yang benar akan Kristus. Maka tidak heran ketika 2 Korintus 4 ketika dipaparkan betapa dia mengalami tekanan psikis, mental maupun fisik. Bahkan di ayatnya yang 10 Paulus mengatakan apa? Aku membawa kematian Kristus di dalam tubuhku ini. Wow. Ya. Mengapa alasannya? Alasannya ada di ayat 1. Oleh karena kemurahan Allah, aku menerima pelayanan ini. Gitu. Oleh karena kasih karunia, dia menerima pelayanan itu. Karena apa? Ladang pelayanan Tuhan berikan. Talenta untuk melayani Tuhan berikan. Waktu untuk melayani Tuhan berikan. Semua Tuhan berikan. So, what is our contribution? Nothing. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Hal yang tidak berguna ini dipakai oleh Allah untuk melayani rahasia surgawi itu. Luar biasa. Jadi rahasia itu adalah orang yang di luar ditarik masuk di dalam Kristus. Menjadi ikut dalam perjanjian, menjadi anggota keluarga, anggota tubuh, dan yang ketiga, menerima hak waris. Ayat selanjutnya, ayat 9-11, merupakan penegasan ulang relasi antara rahasia dan penyelenggara rahasia Injil dan penyelenggaraan akan kasih anugerah tadi, yakni panggilan untuk memberitakan Injil yang secara khusus kepada kalangan non-Yahudi yang seperti disebutkan sebelumnya. Selanjutnya perikop ini ditutup dengan suatu anjuran, suatu harapan yang indah dari Rasul Paulus kepada jemaat yang dikasihinya. Ada 2 himbauan atau pengharapan Rasul Paulus kepada jemaat yang Efesus. Yang pertama, di dalam Kristus maksudnya, Paulus menghimbau agar jemaat Efesus mempunyai keberanian, percaya diri, berelasi dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Karena Kristus, orang jemaat Efesus, atau kalau kepada kita, orang Kristen, harus tidak ragu-ragu menjalin relasi, menikmati relasi dengan Allah melalui HPDT kita. Kalau lagi PA, meskipun nggak mengerti, mari tetap datang. Karena apa? Dulu Bang Yonas waktu SMP, masih anak-anak, tidak ada yang bimbing. Tidak ada pendeta, pastor, penginjil yang membimbing. Baca Alkitab 2 kali. Dari seorang yang tidak mengenal Kristus. Akhirnya tertarik kepada kekristenan. Dan sekarang menjadi pemberita Injil itu. Tidak perlu ragu-ragu. Kalau kita murni dalam Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita. Ya. Tetapi keberanian yang dimaksud ini bukan dimaksudkan sebagai keberanian yang telengas, keberanian yang sembrono, melainkan adalah suatu sikap yang lazim ketika seseorang hendak beribadah kepada Allah. Apa itu? Yaitu sikap eagerness and trembleness. Keinginan yang berkobar-kobar, namun juga dengan ketakutan yang luar biasa. Karena kita tidak layak menghampiri Allah yang Maha Kudus tadi. Dan kita masuk kepada bagian yang kedua. Tentang harapan Paulus. Ini lebih bersifat praktis. Karena Allah telah berkenan, berkarunia,
Maka karunia itu harus kita nikmati dengan setia, sekalipun dalam kesusahan ataupun kesulitan. Saya mau katakan, hak istimewa untuk berrelasi dengan Allah tadi harus kita terima, harus kita nikmati, harus kita pegang dengan setia, sekalipun dalam keadaan susah ataupun tidak mengenakan. Misalnya, HPDT di tengah-tengah padatnya jadwal. HPDT di tengah-tengah padatnya pergumulan hidup. HPDT di tengah-tengah lembah air mata kita. Dan Paulus menggunakan kata ini. Jangan tawar hati melihat kesesakanku, apa yang aku derita karena kamu. Karena ternyata Paulus lebih concern apabila jemaat menjadi tawar hati karena penderitaan. Jangan jemaat menjadi undur. Oh, Paulus yang begitu dekat kepada Tuhan saja ternyata menderita. Jangan kita juga menderita. Paulus concern. Apabila jemaat tawar hati karena penderitaannya. Concern dia melebihi dari prihatinnya dia akan kesusahan atau penderitaan diri sendiri. Ini yang namanya pelayan sejati. Ini yang namanya Bapa rohani sejati. Ini yang namanya pembina yang sejati. Yang sering dia ungkapkan kepada jemaat binaannya. Seperti jemaat Filipi dan Tesalonika. Terhadap sama yang dilakukan oleh di Efesus ini. Namun Paulus justru mengingatkan, penderitaan yang dialami seharusnya menjadi kebanggaanmu, menjadi kemuliaanmu. Ini namanya great encouragement, bukan tipuan yang menghanyutkan. Paulus nggak ngomong mengikut Yesus itu gampang, mulus. Karena Yesus telah mati buat kita, maka kita akan tetap hidup di tengah-tengah wabah ini. Karena Kristus telah menderita buat kita, sudah luka kepada kita, kita tidak akan pernah sakit. Karena Kristus telah miskin bagi kita, maka kita tidak akan pernah miskin. No. Sejarah mencatat orang-orang Kristen tidak kebal dari kesusahan itu. Namun, perspektif orang Kristen harus berbeda. Menganggap semua itu, kalau boleh terjadi, itu sebagai suatu kemegahan. Sekali lagi, Rasul Paulus sedang memberi encouragement, bukan tipuan dunia yang berselimutkan ayat-ayat Alkitab yang sering kita dengar dari gereja-gereja. Pendek kata, dalam perikop ini yang saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat, kita melihat rahasia Injil adalah seperti yang diungkapkan Rasul Paulus pada pasal yang kedua, disimpulkan pada ayat pasal yang ketiga. Bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, tembok rasialisme itu telah dirobohkan tanpa sisa. Tidak ada status istimewa. Dan di dalam Kristus, kita yang non-Jewish, yang jauh dari covenant sebelumnya, sekarang telah ikut di dalam covenant, menjadi anggota, dan berhak terhadap warisan hidup kekal nanti. Oleh karena itu, kita yang telah beroleh anugerah ini, terhisap dalam perjanjian dengan Allah, menjadi anggota keluarga Allah, dan berhak menerima hak waris sebagai benefit dari perjanjian dengan Allah. Maka, 3 hal yang saya pesankan buat kita semua. Kita tanpa ragu menikmati relasi kita dengan Allah melalui hubungan pribadi kita dengan Allah. Doa kita, penyembahan kita, PA kita, pelayanan kita. Mari kita nikmati relasi-relasi itu. Yang kedua, karena di dalam Kristus tidak ada perbedaan, maka kita juga harus egaliter terhadap sesama. Tidak merasa bahwa anak FT lebih tinggi dari fakultas yang lain. Tidak merasa kalau anak UI lebih tinggi dari yang lain. Tidak merasa di gereja tertentu lebih tinggi dari yang lain.
Tidak merasa kalau pengurus lebih tinggi dari yang lain. Tidak merasa kalau abang lebih tinggi dari adik-adiknya. Tidak merasa kalau saya anak UI, papa saya bukan anak UI, saya lebih pintar dari papa saya. Egaliter. Dan poin yang ketiga. Ketika rahasia itu telah dibukakan, reveal melalui para rasul, sehingga kita bisa menerima rahasia itu, maka kita tidak boleh egois. Rahasia yang sudah dibukakan oleh para rasul untuk kita, mari kita beritakan. Mari kita bukakan untuk orang lain. Apapun suku, ras, dan agamanya. Karena jangan menutupi Injil itu dengan gantang. Kalau semua sebelumnya telah dibukakan, maka kita harus membukanya dan meneranginya supaya seluruh dunia boleh melihat rahasia Injil itu. Karena Injil itu bagi mereka. Mari kita bersikap seperti Paulus atau Yesus, jangan seperti Yunus. Kita sebarkan rahasia besar yang telah disingkapkan, yaitu Kristus yang adalah rahasia Injil itu sendiri. Sebarkan agar setiap orang yang mendengarnya bisa mengenal rahasia itu, yaitu Kristus. Sebab rahasia Injil adalah Kristus itu sendiri. Tugas kita adalah membawa orang itu mengenal Kristus. Bukan membawa diri kita, supaya orang itu mengenal diri kita sebagai pelayan dan pemberita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bagaimana? Ada sesi tanya jawab atau langsung doa? Mungkin langsung ditutup dengan doa. Mungkin. Oke. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Allah untuk firman yang boleh diberitakan. Kami boleh mengucap syukur, menangkap rahasia besar bahwa di dalam Kristus Allah telah mendamaikan dirinya dengan kami manusia yang berdosa. Yang sebelumnya seteru, sekarang dianggap anak-anak Allah. Pada saat yang sama, melalui darah Kristus, tidak ada perbedaan baik Yahudi maupun non-Yahudi. Di dalam Kristus, orang-orang yang dahulu jauh dari keselamatan, jauh dari perjanjian itu, telah ditarik untuk ikut di dalam perjanjian itu. Menjadi anggota keluarga Allah dan berhak menikmati hak-hak waris akan kerajaan Allah yang telah kami terima dan akan kami terima kesempurnaannya di dalam surga kelak. Hamba-Mu ini berhenti berbicara ya Allah. Suara hamba-Mu tidak akan terdengar lagi. Namun Roh Kudus Allah yang ada pada setiap kami akan terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Ampuni kami ya Allah, jika dalam mendengarkan firman Tuhan sikap tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu, jika dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ada sikap hamba-Mu tidak berkenan di mata-Mu. Terlebih-lebih jika hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu. Sebab segenap hormat dan punya bagi Allah, dari kekal hingga kekal. Dalam Kristus Tuhan yang kami beritakan, yang telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti Paulus yang senantiasa setia dalam menjalani panggilannya karena kasih karunia, Paulus yang rindu supaya orang-orang yang dilayani dapat masuk ke dalam relasi dengan Bapa. Demikian juga sepatutnya kita yang sudah menjadi ahli-ahli waris menjalani panggilan yang telah dinyatakan kepada kita dalam Kristus. Mari bersama-sama melayani Tuhan dan sesama kita untuk memuliakan namanya. Aku mengajak teman-teman untuk meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu.
Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidup. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Selanjutnya, aku persilakan Stefani untuk memimpin doa syafaat. Teman-teman dan Bang Yonas, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Halik langit dan bumi, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu hari ini kepada kami, sehingga kami dapat menghadiri PUJJ ini dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, ajarilah kami agar kami bisa memahami setiap isi dari firman-Mu, agar kiranya apa yang telah kami resapi dapat menjadi tuntunan kami dalam menjalankan ajaran-Mu dan kehendak-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kami tidak tawar hati, memiliki keberanian, semakin berakar di dalam-Mu, dan semakin teguh dalam iman yang penuh kepercayaan atas-Mu. Terima kasih Bapa untuk pembicara yang telah menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati pelayanannya, agar semakin banyak jiwa yang dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga untuk tim pelayan yang telah melayani persekutuan siang hari ini. Kiranya Engkaulah yang menyertai dan memberkati kuliah, keluarga, dan pelayanannya, supaya mereka boleh semakin merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Teman-teman, saat ini aku ajak teman-teman untuk mendoakan 2 pokok doa berikut. Pokok doa yang pertama, mari berdoa untuk pemilihan raya mahasiswa atau PEMIRA yang akan dilaksanakan di tingkat departemen, fakultas, dan universitas. Kita berdoa agar setiap orang yang terlibat dalamnya, kiranya Tuhan menyertai pihak panitia, calon ketua, agar mereka bisa berkontribusi dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk pokok doa ini, mari kita doakan masing-masing dengan setengah suara.
Untuk pokok doa yang kedua, mari berdoa untuk saudara kita yang terkena banjir di kota Medan dan terkena longsor, serta karena beberapa dari mereka kehilangan keluarganya. Semoga bencana yang melanda negeri ini bisa mereda dan Tuhan pun memberkati setiap orang yang percaya. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan masing-masing dengan setengah suara. Bapa, kami berdoa untuk perayaan Natal yang akan dilaksanakan agar kiranya perayaan tersebut berjalan lancar dan setiap kontribusi dari anak-anak Tuhan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Lalu Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa pula atas wabah COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Angka kematian yang terus meningkat menimbulkan keresahan dan beberapa negara pun sudah mulai melakukan lockdown. Tuhan, kuatkanlah hati kami agar tidak berpaling dari keyakinan untuk mempercayai bahwa semua ini akan mereda. Lindungilah kami dan sembuhkanlah para pasien melalui tangan dokter dan obat-obat yang mereka minum. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu agar mereka bisa terus berpengharapan. Bapa, kami adalah orang berdosa. Dengan segala kerendahan hati, kami panjatkan pengampunan atas dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya kami bisa berkembang dalam iman dan bertobat untuk menyenangkan hati Tuhan dan dijauhkan dari percobaan serta dosa yang mendukakan hati Tuhan. Kami panjatkan doa ini ke dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Selanjutnya, kepada pewarta dipersilahkan. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan warta Jemaat untuk hari Jumat ini 11 Desember 2020. Next. Ya, pertama-tama mari kita sampaikan dulu pada pelayan-pelayan yang telah melayani untuk ibadah POJ minggu ini. Pada pembicara ada Bang Yonas, untuk MC ada Bang Jason dari DTE 17, pemusik ada Sarah dari DTK 18, singer ada Vian dari DTMM 19, slider ada Diana dari DTMM 19, dan pendosya ada Stefani dari DTS 19. Untuk pelayanannya, mari kita ucapkan terima kasih, dan juga teman-teman bisa memberikan apresiasi lewat kolom chat ya. Next. Untuk ibadah selanjutnya, teman-teman kembali mengingatkan bahwa minggu depan masih ada ibadah POJ, yaitu berupa POJ topikal dengan judul Kristen Abu-Abu. Jangan lupa datang ya teman-teman. Next. Mau mengingatkan juga kalau POFT punya persekutuan doa yang biasa diadakan tiap sore hari pada hari Kamis jam 6 sampai dengan jam 7. Nah, untuk linknya sendiri via Gmeet yang biasanya akan diberikan pas nanti kalau ada jarkomannya. Nah, buat teman-teman yang rindu untuk ikut persekutuan doa, boleh banget nih join buat setiap hari Kamis sore ya teman-teman. Next. Nah, untuk teman-teman kita yang berulang tahun selama minggu ini, untuk pada tanggal 5 Desember nih, ada Destriana Permatasari dari DTS 19, Yeremia Sintong Damero, DTMM 2018, Viola Andrea dari DTI 18. Kemudian pada tanggal 6 Desember, ada Alexander Ardito Parinding dari DTM 19, Felicia Elvina Kristiadi dari DTE 18, Valdo Lohandra Setiawa dari DTS 17, kemudian tanggal 8 Desember ada
teman kita Gary Ravaniel Girsan dari DTS 19. Tanggal 9 Desember ada Kak Grace Natali dari DTK 17. Tanggal 10 Desember ada Gita Asvenia dari DL 18. Piero Collins Siregar dari DTK 17. Dan pada hari ini ada Leonard Chandra dari DTK 19 dan Yohanes Kalvar dari DTI 17. Selamat ulang tahun teman-teman, Tuhan berkati. Teman-teman juga bisa mengucapkan selamat ulang tahun pada kolom chat ya. Next. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan berita nih tentang kegiatan-kegiatan di POFT, bisa lihat pada kanal POFT di Instagram, ada @POFTUI, kemudian ada email juga dari Doper POFTUI@gmail.com buat teman-teman yang sekiranya perlu ada sesuatu yang bisa kami bantu doakan, bisa langsung di email aja. Sama untuk rekaman ibadah tiap POJ bakal diupload nih di POFTUI. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan atau masuknya di tengah, bisa lagi nih untuk mereview ibadah-ibadah di YouTube POFTUI. Next. Nah, terakhir buat teman-teman juga yang masih rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa mengirimkan persembahannya lewat rekening Mandiri atau lewat OVO atau juga lewat Dana sesuai dengan nomor dan barcode yang tertera di screen teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih boleh screenshot dulu atau simpan nomornya buat kalau misalnya teman-teman mau memberikan persembahan. Oke. Sekian warta hari ini, saya kembalikan kepada MC. Oke, selanjutnya aku mau mengundang kembali Bang Yonas untuk menutup ibadah pada siang hari ini di dalam doa. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa Surga yang makasih, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami nikmati bersama. Biarlah itu semakin meneguhkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami sebagai umat perjanjian, sebagai anggota kerajaan Allah, sekaligus sebagai pewaris akan janji-janji Allah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami terima tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami berkomitmen untuk menghidupinya. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami sekalipun terpisah secara fisik, hati kami disatukan di kasih Kristus yang tak berkesudahan. Di dalam doa-doa kami, di dalam komunikasi-komunikasi kami, melalui media apapun yang telah kami miliki ya Tuhan antar sesama kami. Dan biarlah kami bertekad untuk boleh memberitakan rahasia yang selama ini tersembunyi, yang telah dibukakan melalui para rasul, secara khusus Rasul Paulus pada siang hari ini. Boleh kami beritakan juga bagi setiap orang yang membutuhkan berita anugerah ini, rahasia ilahi yang luar biasa ini, sehingga mereka boleh bertemu inti dari Injil, yaitu Kristus sang rahasia itu sendiri. Sebab untuk itu ya Allah, kami telah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab untuk itu kami telah ditebus dan diutus. Dan untuk itu pula kami semua menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan dengan Roh Kudus, ada tetap terus menyertai kita dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam pemberitaan Injil kita, dalam kita berelasi dengan keluarga dan berelasi dengan sama, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga kesudahannya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak.
Demikian ibadah kita hari ini, teman-teman. Sampai bertemu di ibadah POJ minggu depan ya. Diajak PKK, AKK, abang, kakak, adik, ataupun teman-teman yang lainnya. Oh ya, absennya juga jangan lupa diisi ya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat hari Tuhan Yesus Jumat. memberkati. Selamat hari Jumat.